Coba-coba bela AHY. Rizik kena tabok kubu Muldoko. Penulis, Nina Nor. Padahal Pak Alif pemilik Sewot sudah memaparkan bagaimana kondisi FPI dan Rizik Syihab yang sudah bokek. Sehingga ketika Rizik akhirnya mendapatkan kesempatan untuk disidang secara offline, para simpatisan yang datang sama sekali tidak ada demo besar-besaran berisi jutaan umat yang dukung batiniah Rizik. Logistik sudah minim, oleh sebab itu, pihak gerombolan Rizik ini mencari-cari pihak yang bisa mengisi logistik itu. Misalnya ketika Munarman beberapa hari lalu terlihat sedang bersama AHY. Munarman menyatakan siap membantu kubu AHY dalam kekisruhan Partai Demokrat yang sedang terjadi. Bentuk pembelaan yang ditawarkan Munarman adalah secara hukum. Jika dipengaruhi oleh pihak AHY, alasannya menurut Munarman sesuai dengan prinsipnya selalu bergantung pada pihak yang terzolimi. Ternyata langkah yang sama juga dilakukan oleh Rizik Syihab dalam persidangannya. Ya sekalian aja, Rizik tahu kalau sidangnya selalu jadi bahan pemberitaan media. Apapun yang dia katakan akan dikutip oleh awak media. Walaupun sidang offline hari Jumat tanggal 26 Maret lalu itu digelar secara tertutup. Dalam pernyataan eksepsinya, Rizik juga menyinggung soal KLB Partai Demokrat untuk dibandingkan dengan kasusnya. Acara Kongres Luar Biasa, KLB, Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh Kepala KSP Muldoko yang nyata-nyata membuat kerumunan dengan langgar prokes. Bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok, sehingga mengganggu ketertiban umum di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret tahun 2021. Ternyata lagi-lagi dibiarkan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apa karena gembong pelakunya orang istana presiden, sehingga super kebal hukum, kata Rizik. Lalu, AHY rame-rame bawa pasukan ke kantor Kemenhumkam juga banyak orangnya, kenapa tidak disebut oleh Rizik? Oh iya, kan AHY justru jadi target penawaran jasa, ya? Makanya KLB Deli Serdang juga disebut oleh Rizik dalam eksepsinya. Tentunya, pernyataan Rizik ini memberikan reaksi dari kubu Muldoko. Tidak mungkin kan diam saja, apalagi disebut ilegal oleh Rizik. Nyatanya KLB waktu itu digelar dengan sukses, tidak mendapat larangan dari pihak aparat, juga tidak pernah disebut ilegal oleh Kemenkumham. Malah sedang mengamati untuk melengkapi dokumen buat pengesahan di Kemenkumham. Rizik ini siapa? Kok bisa menyebut KLB Deli Serdang itu ilegal? Tanggapan balasan yang keras disampaikan oleh salah satu penggagas KLB, Henki Luntungan, kepada media. Habib Rizik stres, ujar Henki. Menyatakannya dengan langsung nabok ke Rizik. Masih memakai kata Habib. Menurut Henki pernyataan Rizik itu tidak relevan. Karena pelaksanaan KLB di Sibolangit bukan karena Muldoko. Bukan karena KSP. Habib Rizik, hati-hati kalau ngomong, itu kami sebagai penggagas pelaksanaan KLB. Jadi sebaiknya, Habib Rizik, yang perlu saya sampaikan, nggak usah singgung-singgung soal istana kebal hukum, begitu sentil Henki. Kau itu sudah menghina pengadilan, perbuatan yang merendahkan dan tidak menghormati lembaga peradilan. Pengadilan pun kau lawan, memangnya kau malaikat? Saya sampaikan ke Habib Rizik, jangan menempatkan diri sebagai wakil Tuhan, sehingga hakim pun bagi dia tidak ada gunanya. Seolah-olah dia memerintah hakim. Ini bahaya, lanjut Henki. Henki juga menyebut bahwa acara KLB sudah ada izinnya. Dia memperingatkan bahwa Rizik bukan aparat polisi. Kalau kau provokator, jangan membandingkan dengan orang yang bukan provokator. Tambah Henki, kembali nabok Rizik dengan menyebut soal KLB Deli Serdang sebagai ilegal. Malah membuat Rizik terlihat sedang berpolitik dalam eksepsinya. Bukan sedang berbicara soal dirinya sendiri, melainkan sedang memanfaatkan situasi dan kondisi di mana dia sedang disorot oleh media. Pembaca Rizik sedang memasarkan jasanya kepada kubu AHY untuk ikutan melancarkan serangan pada kubu Muldoko. Atau jangan-jangan lagi sebagai upaya pemasaran diri sendiri, melainkan sudah dapat orderan.
Entahlah, nggak tahu kita, apa yang sudah terjadi di balik layar. Bisa jadi sudah kesepakatan. Bisa jadi sedang dalam tahap negosiasi. Yang pasti, upaya itu tidak berhasil, karena langsung kena tabok balik dari kubu Muldoko. Alih-alih dapat dukungan publik, malah kena apes, karena apa yang dikatakan Rizik itu nggak ngaruh. Justru Rizik yang jadi bahan tertawaan lagi, karena abis kena sliding Hengki, seakan dia bukan siapa-siapa lagi. Baik, Sobat Berita, demikian yang dapat kami sampaikan. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan opini Anda di kolom komentar. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update berita lainnya. Berikan like dan bagikan di sosial media Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.